Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 7, mata kuliah Pendidikan Karakter dan Multikultural jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, akan menjelaskan mengenai kesimpulan materi konseptualisasi pendidikan karakter pada pertemuan kali ini. Baik, pertama-tama perkenalkan kami anggota dari kelompok 7. Saya sendiri dengan Maulianda Samdi Hingai dan teman-teman saya. Saya Sulistiawati. Perkenalkan, saya Ingga Ramadhani dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 22060 350 1028. Saya Selvi Mosepe. Baik teman-teman, langsung saja. Pertama saya akan membahas mengenai definisi pendidikan karakter itu sendiri. Nah, pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu manusia memahami, peduli, dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai dasar etika. Nah teman-teman, apabila kita berpikir tentang bagaimana jenis karakter yang ingin kita pada anak-anak kita, maka jelas kita menginginkan mereka peduli dan berbuat seperti apa yang kita yakini benar. Meskipun kepedulian yang mendalam tentang apa yang benar dan berbuat seperti yang diyakini benar dalam tekanan dan godaan. Perihal yang dimaksud David dan Sweet dengan pernyataan tersebut adalah para orang tua, guru, kepala sekolah, dan para pejabat pemerintah, serta para pemimpin masyarakat meyakini adanya nilai-nilai dasar etika atau nilai-nilai karakter itu benar dan baik, serta harus dilakukan oleh semua orang. Maka nilai-nilai tersebut harus diinternalisasikan kepada anak-anak agar anak-anak juga meyakini nilai-nilai tersebut baik dan benar. Nah, apabila tersebut tercapai, niscaya anak-anak akan melakukan dalam perilakunya walaupun dalam tekanan dan godaan. Kemudian teman-teman ada menurut karakter Education Partnership atau CAP, yang dimana menurutnya pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan yang membantu siswa mengembangkan kehidupan emosional dan etika dasar sosial yang sangat penting. Pendidikan yang dimaksud dalam karakter Education Partnership tersebut adalah apabila nilai-nilai dasar etika tersebut telah menjadi karakter anak-anak, maka perilaku anak-anak akan mencerminkan nilai-nilai dasar etika tersebut. Dampaknya lebih lanjut di kehidupan sosial anak, emosi anak, dan etika anak-anak menjadi lebih baik. Nah, dalam hal ini, karakter juga memberikan pemecahan sosial atau solusi dalam jangka moral, etika, dan emosi anak. Nah, teman-teman, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu siswa atau individu yang mampu untuk menginternalisasikan nilai-nilai utama etika sehingga memahami, mempunyai perhatian, dan mengutamakan nilai-nilai dasar etika tersebut, yaitu apa yang diyakini benar, adil, jujur, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Nah, dengan demikian, nilai-nilai utama etika tersebut dapat membentuk pribadi yang utuh dan tercermin dalam sikap dan perilaku individu dan interaksi sosial di sekolah atau dalam masyarakat. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai manfaat pendidikan karakter dan pentingnya pendidikan karakter. Manfaat pendidikan karakter yang dikemukakan bahwa pendidikan karakter mempunyai makna dapat meningkatkan karakter siswa, etika, moral, dan pengendalian emosi sehingga siswa mampu menyelesaikan konflik secara fair atau dapat menengahi konflik antara teman sebaya. Pentingnya pendidikan karakter, yang pertama purpose, kedua fokus, ketiga sekolah yang aman, keempat prestasi, kelima perbedaan, keenam bukan selera bulanan, ketujuh siswa-siswa yang beresiko, kedelapan transisi, 9 persiapan kerja keras, 10 guru-guru dan siswa-siswa. Prinsip pendidikan karakter ada 11, yaitu yang pertama, memperkenalkan nilai-nilai etika utama dan berperilaku etika. Yang kedua, mengajarkan siswa-siswa untuk memahami nilai-nilai etika utama dan berperilaku etika. Dan yang ketiga, mencakup seluruh aspek-aspek dari budaya sekolah.
Yang keempat, menumbuhkan komunitas sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Yang kelima, menyediakan kesempatan untuk aktivitas moral. Yang keenam, mendukung prestasi akademik. Yang ketujuh, mengembangkan motivasi intrinsik. Yang kedelapan, mencangkup keterlibatan seluruh staf. Yang kesembilan, memerlukan kepemimpinan yang positif dari staf mahasiswa. Yang kesepuluh, melibatkan peran orang tua dan anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengukur atau mengevaluasi hasil dan Saya akan menjelaskan materi mengenai komponen-komponen pendidikan karakter. Rumusan komponen pendidikan karakter ada 10. Yang pertama, community participation. Dengan para pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat, mereka sendiri membangun persetujuan tentang proses mendapatkan dasar yang esensial untuk keberhasilan jangka panjang. Yang kedua, karakter education policy. Dikatakan bahwa menjadi bagian dari filsafat, tujuan, atau misi Anda dengan mengadopsi kebijakan yang formal. Jangan hanya pembicaraan, tetapi rumuskan dalam tulisan. Yang ketiga, define triage, yaitu pertemuan antara orang tua, guru-guru dengan perwakilan masyarakat bersepakat mendapatkan persetujuan tentang sifat-sifat karakter yang dikembangkan dan definisi apa yang digunakan. Yang keempat yaitu integrated curriculum. Satukanlah pendidikan karakter ke dalam kurikulum pada setiap kelas dari setiap level. Ambillah sifat yang telah dipilih dan hubungkanlah hal tersebut ke dalam pelajaran di kelas, sehingga siswa dapat melihat suatu sifat, memperkuat sejarah atau bagian dari percobaan ilmiah, atau bagaimana memerlukan perasaan mereka. Yang kelima yaitu experiential learning, atau belajar dari pengalaman, yaitu mengizinkan siswa melihat sifat dalam aktivitas, mengalaminya, dan mengekspresikannya pengalaman dalam dunia nyata yang terdapat dalam kurikulum yang menggambarkan atau mengilustrasikan sifat karakter. Yang keenam yaitu evaluation atau menilai, yaitu menilai pendidikan karakter dari dua perspektif. Yang pertama, apakah program pendidikan karakter dapat mengubah perasaan menjadi positif? Apakah dapat meningkatkan akademik dan memahami sifat tersebut? Yang ketujuh yaitu adult role models atau peran orang dewasa. Anak-anak belajar apa itu kehidupan, sehingga sangat penting bagi orang dewasa mendemonstrasikan sifat karakter yang positif, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat. Jika orang tua tidak dapat jadi role model dari tingkah laku yang mereka ajarkan, program akan gagal. Yang kedelapan yaitu staff development, yaitu menyediakan pengembangan dan waktu latihan untuk staf sekolah, sehingga mereka dapat memperbarui dan mengimplementasikan pendidikan karakter sebagai suatu dasar secara terus-menerus. Yang kesembilan yaitu student involvement, yaitu melibatkan siswa dalam aktivitas yang tepat dan sesuai dengan usia, serta mengizinkan mereka menghubungkan hal-hal yang terkait dengan pendidikan karakter ke dalam belajar mereka, dalam pembuatan keputusan, serta tujuan individu mereka. Yang terakhir yaitu sustaining the program. Program pendidikan karakter didorong dan diperbarui. Yang terakhir yaitu sustaining the program. Program pendidikan karakter didorong dan diperbarui melalui pengimplementasiannya. Yang utama yaitu 9 elemen atau komponen yang telah dikemukakan sebelumnya dengan perhatian khusus. Baik, itu tadi kesimpulan mengenai materi konseptualisasi pendidikan karakter pada pertemuan mata kuliah kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.